Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kelas 5, tema 8, subtema 3. Apabila kalian sudah siap untuk belajar, yuk kita belajar. Muatan PPKN menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Keberagaman jenis usaha memberikan manfaat bagi masyarakat karena mendorong masyarakat untuk saling bekerja sama dan melengkapi kebutuhan masing-masing. Perhatikan contoh gambar petani kapas yang memproduksi kapas untuk bahan baku pembuatan kain. Lalu kapas tersebut dibawa ke pabrik tekstil, industri tekstil mengolah kapas menjadi pakaian. Lalu pakaiannya disalurkan kepada penjual pakaian dan penjual pakaian ini menjual pakaian untuk memenuhi kebutuhan sandang para konsumen. Sikap menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Agar kegiatan di bidang ekonomi dapat terus berjalan dengan baik, maka setiap orang harus membina hubungan yang baik dengan cara menghargai pekerjaan orang lain. Misalnya, membayar ongkos angkutan umum sesuai aturan yang berlaku, membayar upah pegawai tepat waktu, memberikan penghargaan atas usaha orang lain dengan mengucapkan terima kasih, dan melakukan persaingan secara sehat. Kalian bisa lihat contoh gambar di mana ada seorang anak yang membayar ongkos angkutan umum sesuai dengan tarif yang berlaku dan disepakati bersama. Selanjutnya, kesadaran untuk menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Keberagaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga. Sikap-sikap yang diperlukan untuk menumbuhkan rasa saling memahami dan menghargai dalam masyarakat adalah yang pertama, mau berteman dan bekerja sama tanpa memandang suku, ras, dan agama. Yang kedua, mau mempelajari kebudayaan daerah lain, lalu ikut serta memelihara dan melestarikan budaya Indonesia, dan ikut menyukseskan pagelaran seni dan budaya daerah lain. Nah, kalian bisa lihat contoh gambar ketika anak-anak ini mau mempelajari kebudayaan atau tarian dari daerah lain. Selanjutnya, manfaat dari mengembangkan sikap saling memahami dan menghargai dalam masyarakat yang beragam, yaitu yang pertama, menghindari perselisihan antar suku bangsa. Yang kedua, mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air dan menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan negara. Apabila tercipta kehidupan yang rukun dalam satu negara, maka pembangunan akan berjalan dengan lancar. Muatan bahasa Indonesia menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Untuk menemukan peristiwa dalam sebuah teks, kita perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua peristiwa dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan cara ini, kita dapat mencermati hal-hal penting dalam teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, di sini ada teks yang berjudul Cara Mudah Menghemat Air di Rumah. Mr. Kiki akan membacakannya. Kalian pun bisa membacanya dengan nyaring ataupun tanpa suara. Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Oleh karena itu, sebagai seseorang yang akan selalu menggantungkan diri pada air, kita memang sudah seharusnya untuk menjaganya. Meskipun air termasuk sumber daya yang terbarukan, namun untuk air bersih ternyata sumber daya ini tidak dapat diperbarui. Keberadaan air bersih yang terus berkurang setiap tahunnya membuat kita harus waspada akan persediaannya. Untuk menjaga persediaan air bersih, kita mau tak mau harus melakukan penghematan.
Cara pertama untuk melakukan penghematan air adalah dengan mengurangi siraman pada beberapa aktivitas. Beberapa aktivitas penyiraman air yang biasa dilakukan manusia adalah aktivitas mencuci kendaraan, menyiram tanaman, dan halaman, atau juga aktivitas penyiraman pada toilet duduk. Dalam aktivitas ini, kita tidak boleh menggunakan air secara berlebihan. Gunakan air sesuai dengan keperluan agar dapat menghemat air. Cara kedua adalah melakukan pemantauan pada penggunaan air di rumah. Pemantauan dapat dilakukan seperti selalu mengecek keran air agar selalu tertutup rapat. Salah satu hal yang seringkali membuat sumber daya air ini banyak terbuang sia-sia adalah lupa mematikan keran air. Saat keran air terbuka dan mengeluarkan air, maka akan terjadi pemborosan air. Selain itu, kita dapat melakukan pemantauan air dengan memasang meteran air. Bisa tidak terlalu boros ataupun mengidentifikasi adanya kebocoran. Apabila menemukan kebocoran pada saluran pipa air, maka kita harus segera bergegas untuk memperbaikinya. Dengan segera memperbaiki kebocoran saluran pipa air, maka penghematan dapat kita wujudkan dengan baik. Cara ketiga adalah menggunakan air kembali atau reuse water. Beberapa aktivitas seperti mencuci buah dan sayuran, airnya masih dapat digunakan lagi untuk menyiram tanaman. Jadi, air yang digunakan untuk menyiram air dapat dikumpulkan terlebih dahulu dalam panci atau baskom. Selanjutnya, kita dapat menggunakan kembali air tersebut untuk menyiram tanaman. Dengan hal ini, kita dapat melakukan penghematan air. Ya, jadi setelah membaca teks yang berjudul Cara Mudah Menghemat Air di Rumah, maka kita pun dapat memahami teks yang telah kita baca tadi dengan membuat pertanyaan dan menjawabnya. Di sini Mr. Kiki membuat 3 pertanyaan dan juga 3 jawabannya. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan untuk menjaga persediaan air bersih? Jawabannya dapat kita temukan pada teks ya. Sehingga jawabannya adalah kita harus melakukan penghematan terhadap penggunaan air bersih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana melakukan penghematan air dengan mengurangi siraman pada aktivitas manusia? Jawabannya adalah kita menggunakan air seperlunya pada aktivitas seperti mencuci kendaraan, menyiram tanaman dan halaman, juga aktivitas penyiraman pada toilet duduk. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan reuse water? Reuse water adalah menghemat air dengan cara menggunakan air kembali. Selanjutnya, muatan ilmu pengetahuan alam, IPA, mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Air yang dikonsumsi manusia haruslah bersih. Berikut syarat-syarat kualitas air yang baik. Terdapat 3 syarat, yaitu syarat fisika, syarat kimia, dan syarat biologi. Syarat fisika yang pertama yaitu air tidak berasa. Dalam hal ini, air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri, cairan kimia atau logam yang masuk ke dalam air. Lalu syarat yang kedua, air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri, atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Lalu syarat yang ketiga, air tidak keruh dan tidak berwarna. Air yang keruh dan berwarna dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Dan syarat fisika yang keempat, air tidak memiliki endapan. Endapan ini bisa seperti bahan kimia dan endapan kotoran ya. Selanjutnya, syarat air bersih. Yang kedua, yaitu syarat kimia, adalah memiliki tingkat keasaman yang normal. Ya, terdapat tingkat keasaman atau pH air yang normal ya. Apabila tingkat keasaman atau pH air di bawah ataupun di atas dari tingkat normal, maka air tersebut tidak bisa untuk dikonsumsi. Lalu syarat kimia yang kedua, air tidak mengandung bahan kimia beracun. Kemudian untuk syarat biologi, air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen ini adalah bakteri-bakteri yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup, termasuk manusia apabila dikonsumsi ya. Selanjutnya menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Pencemaran air disebabkan oleh limbah cair industri, sampah, sisa deterjen, dan pestisida.
Dampak pencemaran air antara lain yaitu yang pertama, sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Kalian bisa lihat pada gambar. Lalu tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Bisa kalian lihat pada gambar. Dan air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Ya, tumbuhan pasti akan mengalami gagal panen ya. Contohnya pada cabai ini yang membusuk. Lalu upaya untuk mengurangi krisis air bersih antara lain yaitu melakukan penghematan air dalam pemakaian sehari-hari, menanam pepohonan, membuat lubang resapan air atau yang dikenal dengan istilah biopori, membangun tempat penampungan air dalam skala yang kecil ataupun dalam skala yang besar seperti waduk ya, dan menanggulangi pencemaran sumber air seperti limbah pabrik. Ya, di sini Mr. Kiki sudah berikan contoh gambarnya ketika seorang ayah dan anak menanam pepohonan, lalu pembuatan biopori, lubang resapan air, dan juga contoh waduk ya sebagai tempat penampungan air, pembangkit listrik, dan pengairan atau irigasi. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita pada saat ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Pesan Mr. Kiki agar kalian tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you and God bless you. Bye.